Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-asrar ar-rabbaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati pejabat Gubernur Jawa Barat beserta para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Ma'arif, pejabat bupati dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Bupati yang non-aktif, ya. Rektor Universitas Darul Ma'arif, serta segenap sivitas akademika Universitas Darul Ma'arif, ulama anal kiram wa masyayikhan al-afadil, pengurus cabang NU seluruh wilayah Karesidenan Cirebon, hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir pada acara peresmian Universitas Darul Ma'arif Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kalau tadi Pak PJ Gubernur itu masa jabatannya sampai bulan Februari, saya ini wakil presiden tinggal 5 hari lagi. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Ya. Jadi tinggal sebentar lagi. Jadi mungkin saya hari ini menandatangani prasasti paling akhir. Paling akhir. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada terutama Bapak Deddy Mulyadi serta seluruh para jajaran pengurus, ya, yang begitu luar biasanya sehingga membangun kampus ini, pesantren dan kampus ini yang begitu besar. Dan betul kata Pak Jokowi, pesantren ini pesantren terindah di seluruh Indonesia. Pembangunan pendidikan tinggi ini menjadi begitu penting sesuai dengan saat di mana kita bangsa Indonesia tengah membangun sumber daya manusia yang unggul supaya mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Ini saya kira waktu yang tepat supaya kita bisa mencapai Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya maju dan sejahtera, tapi dimurkai Allah. Jadi mestinya kita maju, sejahtera dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang tentu kita ingin. Sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama adalah juga organisasi
yang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari disebut sebagai Jam'iyatu Islahin, yaitu organisasi perbaikan. Yang diperbaiki itu apanya? Yang diperbaiki itu islahuddini dan juga diniyatan, ya, agamanya dan juga kemasyarakatannya, ya. Dua-duanya. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama bagaimana membangun sumber daya manusia yang bisa terjadinya proses perbaikan baik di niyatan maupun juga kemasyarakatannya. Perbaikan yang kita lakukan itu melalui penyediaan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah i'dadul mutafaqqihina fiddin, menyediakan orang-orang yang paham agama. Bukan hanya mengetahui sedikit, tapi juga sampai menguasai betul. Karena apa? Karena tugas untuk mengembangkan agama itu harus berlanjut. Yang sekarang dilakukan oleh para ulama, ulama ini tidak seluruhnya bisa hidup terus, ya. Pada saatnya ulama itu dipanggil oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambilnya ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya juga diambil. Jadi kalau ada ulama kiai meninggal, nah itu kalau istrinya ditinggal. Betul ya? Sebab kalau dibawa tidak mau jadi istri kiai itu. Mobilnya ditinggal, sawahnya ditinggal, ilmunya dibawa, enggak ditinggal ilmunya. Nah, kalau sampai tidak ada yang menggantikan, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau sampai tidak tersisa seorang alim pun, orang akan mengambil pemimpin orang-orang yang bodoh-bodoh, juhal. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Karena itu harus disiapkan melalui pondok pesantren, yaitu i'dadul mutafaqqihina fiddin. Yang kedua juga kita harus menyediakan i'dadul mu'ammirina fil ard, orang yang memakmurkan bumi, menyiapkan orang pemakmur bumi. Karena kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Ayatnya itu tadi juga disebut walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan apa yang ada di bumi untuk kamu, untuk dilola. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah dan juga meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ay kallafakum bi'imaratiha, supaya memberikan tanggung jawab memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi harus dilakukan melalui yaitu sebab-sebab kemakmuran. Asbabul imarah. Apa itu? Ya kegiatan-kegiatan keekonomian, pertanian, perdagangan, pertambangan, industri, semua itu asbabul imarah yang memakmurkan bumi. Nah, kuncinya miftahul imarah yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kuncinya di sini. Karena itu kita harus menyiapkan orang-orang yang memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya maka Allah kita suruh membaca. Iqra, iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Yang dibaca apa? Yang dibaca itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi juga al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Allah Tuhan yang tertulis di dalam kehidupan-kehidupan ini, di sawah, di laut, itu huruful ilahiyah al-maktubah yang harus dibagi. Oleh karena itu makna iqra bukan hanya membaca at-talaffuz, tetapi juga at-tatallu, melakukan penelitian, melakukan penembangan, melakukan perenungan. Ya, itu adalah arti iqra itu. Kalau cuma membaca, itu bahasanya bukan iqra tapi utlu, baca. Ya, makanya musabaqah tilawatil Quran, membaca, berlomba baca Quran, cuman baca. Tapi kalau sudah qiraatil Quran, artinya bukan hanya membaca, tapi meneliti, merenungkan, mengembangkan, dan sebagainya. Dan bukan hanya huruf Quran, tapi juga huruf-huruf kehidupan. Di laut, di darat, di dalam tanah, tambang, ma'adin, semua ini. Nah, itulah makanya pentingnya pendidikan dalam rangka yaitu menyediakan i'dad al-mu'ammirin al-arda, yang memakmurkan bumi, selain i'dadul mutafaqqihin fid din, menyiapkan orang-orang yang paham agama. Makanya pesantren sekarang juga berfungsi bukan hanya sebagai tempat pendidikan, bahkan pesantren itu difungsikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Jadi melakukan pemberdayaan terutama di bidang ekonomi, ya, makanya kita kan ekonomi kepesantrenan juga sedang sumber daya manusia kuncinya, miftahul imarah. Ini yang saya kira perlu kita terus kembangkan. Sekali lagi saya mengapresiasi, jadi bersama kawan-kawan yang sudah melakukan, menanamkan. Allah sendiri mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan? Tentu tidak sama. Artinya tidak sama. Yarfa'illahu alladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Iman dan ilmu, imannya dan ilmu itu imannya harus ada. Kalau tidak punya nilai. Ya, tanpa iman. Darajat beberapa. Nah, itu jangan sampai generasi kita tidak berilmu. Tetapi, nah ini, ilmu saja tidak cukup. Ya, tidak cukup. Terampil saja tidak cukup. Allah mengatakan, wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Jadi bukan hanya ulul ilmi, yang mengambil pelajaran bukan hanya orang yang punya ilmu, tapi innama yatadzakkaru ulul albab, hanya yang bisa mengambil pelajaran itu yang ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulama menyatakan zawil uqulil khalisah, yaitu orang yang punya akal murni bersih, akal sehat bahasa sekarangnya itu. Ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutnya zawil ulumis safiyah, orang yang punya ilmu yang bersih, yang punya akal bersih, akal sehat. Jadi punya ilmu saja tidak cukup, tapi harus punya akal sehat. Akal sehat itu akal yang betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang bersih. Jadi aqlun safiyun wa qalbun salim illa man atallaha qalban salim. Jadi bagaimana kita membangun satu generasi
yang memiliki ilmu pengetahuan, baik dia agama maupun juga umum, ini merupakan tanggung jawab kita. Mas'ul, kata bahasa ulamanya mas'ul, menciptakan ini ke depan. Ya. Dan ini merupakan sesuatu perjuangan. Nah, saya sering membuat yang namanya jihad itu, saya membagi menjadi dua. Ada namanya jihad qitali, jihad perang. Yang kedua jihad islahi, jihad perbaikan. Jihad perang itu adalah dalam rangka kita defense, mempertahankan diri. Difa', jihad difa'i namanya, qital. Nah, itu fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang kemudian dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Fatwa itu adalah jihad qitali namanya, jihad perang. Perang melawan siapa? Melawan penjajahan. Yang kemudian menginspirasi lahirnya perlawanan 10 November untuk mencegah kembalinya penjajah ke Indonesia. Itu jihad qitali. Satu waktu jihad qitali ini penting. Ya, jangan dihilangkan. Jangan ada jihad. Lah kalau seperti itu, Hadratus Syekh sudah melakukan itu karena ada pihak yang ingin menjajah, yang ingin merusak. Itu jihad qitali. Dalam keadaan normal, jihad islahi. Jihad islahi itulah yang terus bersinambungan, sustainable, ya, terus berkelanjutan, istimrariyah sifatnya itu jihad ini. Ya. Jihad apa itu? Jihadun nafas. Nah itu memerangi diri sendiri. Itu jihadul akbar. Ini jihad akbar itu. Kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil, perang di medan melawan musuh kecil. Ternyata yang besar itu jihad. Kemudian jihad dakwah, itu jihad islahi. Ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadilah mereka itu dengan jihad besar. Jihad ini jihad dakwah, menyampaikan pesan-pesan. Dan jihad apa lagi? Menurut saya jihad ekonomi. Ya, jihad ekonomi itu jihad besar. Ya. Karena Syekh Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan begitu. Mencari ilmu. Wahamal ijtihad fi talabir rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin laysa dalilan ala umil qalbi bal huwal jihadul akbar. Mencari rizki dengan tetap menegakkan hak-hak Allah tanpa taksir, tanpa lalai, itu bukan tanda sebagai buta mata hatinya, tetapi itu adalah jihadul akbar. Oleh karena itu kita membangun ekonomi yang sesuai. Nah tadi ada apa namanya, prodi ekonomi syariah. Nah ekonomi yang sesuai dengan syariah itu, yang qiyami huquqillah ta'ala, itu jihadul akbar namanya, jihad besar yang harus kita lakukan. Dan menurut saya juga termasuk jihad islahi, yaitu jihad siasi, jihad politik. Jihad melalui saluran politik yang sesuai dengan konstitusi dan sesuai demokrasi, itu adalah jihad islahi, jihadun islahiyun siyasiyun limaslahatil jami', yaitu jihad untuk perbaikan melalui jalur politik untuk kemaslahatan seluruh bangsa dan rakyat. Itu juga jihad. Nah semua ini diperlukan adanya ilmu pengetahuan, sumber daya manusia yang unggul, supaya
langkah-langkahnya tidak ngawur, ya tidak berlebihan, tidak namanya ifrati, berlebihan, tapi juga tidak tafriti, sangat kurang, minim. La ifratian wala tafritian, tetapi melakukan langkah-langkah yang tawassutian. Artinya itu moderat, sesuai dengan sikap yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu melalui ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tadi disebutkan itu. Jadi sebagai kampus yang dilandasi oleh cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, saya menyebutnya sebagai fikrah tawassutiyan, tatawuriyan, wa manhajiyan. Cara berpikir yang moderat, tawassuti, tatawurian, tapi dinamis, tidak statis, tidak jumud, tapi manhajian, di atas metode berpikir yang benar. Barangkali itu, dan itu dikembangkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan memberikan manfaat, kemaslahatan bagi semua pihak. Saya kira saya di ujung jabatan saya sebagai wakil presiden, ya, mendorong ini, dan saya berusaha untuk kalau memang ada prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, saya berharap bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan moratorium, ya, supaya dibuka, supaya semua memperoleh kesempatan yang sama, sehingga tidak ada lagi yang terhalang, terkendala. Kalau bahasa pesantrennya, jangan ada yang terhijab, oleh karena aturan-aturan menjadi hijab, sehingga orang tidak bisa memperoleh sesuatu yang sebenarnya akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Menutup sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan yayasan, rektor, dan sivitas akademika Universitas Darul Ma'arif yang tadi disebutkan sebagai transformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan STKIP, ya, kemudian menjadi universitas, serta para tokoh, para ulama, seluruh panitia yang terlibat dalam acara hari ini. Semoga hadirnya Universitas Darul Ma'arif dapat menjadi sumber kebaikan, keberkahan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat, khususnya Indramayu. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Universitas Darul Ma'arif saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Dengan demikian, Universitas Darul Ma'arif Indramayu telah diresmikan. Selanjutnya, penandatanganan prasasti peresmian Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta pendamping untuk kembali ke tempat.